Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Tertulis di dalam kitab Matius 23 ayat 5, judul renungan kita hari ini adalah, hanya pajangan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, apabila Allah mengendalikan Anda dari dalam, Anda akan tampak murni dari luar. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Terjadi peningkatan pembelian buku antik bersampul kulit. Orang membeli karena sampulnya, bukan isinya. Perancang interior membeli buku seperti itu berdasar keselarasan ruang dan memanfaatkannya untuk menciptakan nuansa klasik yang hangat di rumah klien-klien mereka yang kaya. Yang terpenting adalah apakah buku-buku itu pas dengan dekorasi ruangan atau tidak. Seorang pengusaha kaya membeli 13.000 buku antik yang tak akan pernah ia baca. Ia hanya ingin membuat tampilan seperti perpustakaan sebagai pajangan di rumahnya yang telah direnovasi. Mementingkan penampilan luar memang baik dalam hal mendekorasi rumah, tetapi justru menjadi cara hidup yang berbahaya. Yesus menegur banyak pemimpin agama di zamannya, karena mereka tak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Mereka senang menerima pujian dan menganggap diri penting. Alih-alih membuka kerajaan surga untuk sesama, mereka terang-terangan menutup pintu surga di hadapan sesama dengan perilakunya. Tentang mereka Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Tuhan memanggil kita demi menjadi orang yang memiliki rohani berkualitas. Tak hanya secara lahiriah, kita harus menyatakan kehadirannya dalam diri kita dengan sikap rendah hati. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jika kita hidup bagi Yesus, isi kita jauh lebih penting daripada sampul luarnya. Kita ada di sini tak hanya untuk menjadi pajangan. Biarlah kehendakku mengalir dalam kehendaknya, tanpa bertanya-tanya, tanpa mencari posisi. Tugas yang hina dijalankan dengan suka hati, untuk menyatakan kebenaran dan anugerahnya. Di sebelah luar tampak benar di mata orang. Matius 23 ayat 28 berkata, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kadang manusia hidup penuh dengan sandiwara. Memang dunia ini adalah panggung sandiwara. Tetapi hidup orang percaya bukanlah demikian adanya. Orang percaya haruslah tampil sesuai dengan apa yang diimaninya. Orang percaya sejatinya meninggalkan panggung sandiwara, kelihatan benar di mata orang. Tetapi ternyata dirinya adalah orang munafik dan durjana. Matius pasal 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik, ramah, sok rohani dan saleh, padahal apa yang ada di hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar, karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain, sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan Tuhan tampaknya mereka benar di mata orang tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Mereka memanggil Yesus Kristus Guru.
Tetapi mereka sesungguhnya tidak setuju dengan pengajarannya. Kelihatannya, para ahli Taurat dan orang Farisi sudah terbiasa dengan sikap berpura-pura. Mereka sudah biasa berpura-pura rajin berdoa, dan sengaja melakukannya di depan orang. Orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari, sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun sifat munafik antara lain, ingin dipuji dan dihormati orang, suka berpura-pura baik, dan suka mencari kesalahan orang lain. Firman-Nya tegas, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mereka hanya mementingkan penampilan dari luar. Tahukah saudaraku bahwa kebanyakan orang hari-hari ini hanya mementingkan penampilan dari luar? Kadang sang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal, saya baru pulang dari luar negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak, agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan hal itu, saya yakin istri saya pasti bahagia. Tetapi, ia tidak perlu tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzina dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Karena itu, mari buanglah segala kemunafikan, dan mari kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Sebelum kita mengetahui siapa Yesus dan mandat apa yang Dia miliki dalam menegur orang Farisi, memberikan pengajarannya dan kekuatan sebagai apa Yesus dalam memberikan pengetahuannya. Mari kita simak sedikit tentang siapakah Yesus Kristus yang ajaib dan berpengetahuan luas. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Dalam Minggu Palmarum, biasanya kita membawa daun palem ke gereja. Daun palem adalah lambang keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan, sehingga tepatlah jika mereka ingin memperoleh perkara-perkara itu pada diri Tuhan Yesus. Minggu Palmarum tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan Hari Raya Jumat Agung. Makna utama Minggu Palmarum yaitu Minggu penghayatan akan arti penderitaan, juga dimaksud sebagai minggu pemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dua hal yaitu penderitaan dan kemuliaan seolah berlangsung menyatu. Maka makna dari Minggu Palmarum berarti menyiapkan penderitaan Kristus melalui pemuliaan terhadap pribadi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membahas tema, "Lihat Rajamu datang kepadamu." Kalimat, "Lihat, Rajamu datang kepadamu" merupakan pernyataan yang terdapat dalam kitab Matius 21 ayat 5, dan merupakan bagian dari pemenuhan nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, khususnya dalam kitab Zaharia 9 ayat 9. Ungkapan "Raja datang kepadamu" ini mengumumkan kedatangan Yesus. Dalam konteks kitab Matius, Yesus diberi gelar Raja karena kedatangannya ke Yerusalem sebagai Mesias yang dijanjikan, pemimpin yang diharapkan dan dinantikan oleh umat Israel. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Raja yang diutus oleh Allah.
Raja yang datang itu akan membawa damai. Ungkapan ini menyiratkan bahwa kedatangan sang raja adalah dalam kedamaian dan bukan untuk memerangi atau memaksa. Yesus memasuki Yerusalem dengan naik keledai, simbol kerendahan hati dan perdamaian, bukan dengan kuda yang merupakan lambang kekuasaan perang. Ungkapan ini menunjukkan pemenuhan nubuat Zakharia 9 ayat 9. Yang meramalkan kedatangan raja yang adil dan penuh kemenangan, namun rendah hati dan naik keledai, bukan kuda. Dengan demikian, makna dari pernyataan, "Lihat, rajamu datang kepadamu," adalah untuk mengumumkan kedatangan raja yang dijanjikan, dalam kedamaian dan kerendahan hati, sesuai dengan nubuat perjanjian lama, dan untuk memicu pengakuan dan penerimaan dari umatnya. Ini adalah panggilan untuk mengakui dan merayakan kedatangan Kristus dalam hidup kita sebagai Raja dan Penebus kita. Minggu Palmarum merupakan sebuah peringatan tentang Yesus yang dielu-elukan dan dimuliakan. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa Yesus naik keledai, bukan kuda. Tindakan Yesus yang naik keledai ini sebenarnya hendak memberikan sebuah pesan kepada orang banyak yang mengeluh-elukan, bahwa kedatangan Dia bukan sebagai Mesias yang akan memimpin mereka berperang. Keledai dalam tradisi Timur merupakan simbol damai. Jadi kedatangannya adalah sebagai Mesias yang akan memberikan keselamatan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Meski pesan itu jelas disampaikan secara tidak langsung oleh Yesus, tetapi ternyata pada awalnya para murid tidak memahaminya. Peristiwa Yesus dielu-elukan sebenarnya merupakan sebuah peristiwa di mana orang Yahudi membutuhkan sosok yang sanggup untuk membebaskan mereka. Hal ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah sosok yang sanggup untuk membebaskan dan menolong kehidupan setiap umat. Itulah sebabnya kita perlu selalu menghadirkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya ketika kita merasa sudah mentok dan membutuhkan saja. Minggu Palmarum merupakan sebuah peringatan Yesus dielu-elukan dan disambut sebagai Raja. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun harus selalu menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Penyambutan kehadiran ini bukan sebuah bentuk formal dengan berseru, "Hosana diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan," namun pujian itu harus nyata dalam setiap perilaku kehidupan kita. Mulut memuji, tetapi jika tindakan melukai hati Tuhan, maka yang terjadi tidak berbeda dengan orang Yahudi yang berseru, "Hosana diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan," tetapi 5 hari kemudian berseru, "Salibkan Dia." Jika kita mendalami teks perikope hari ini, maka kita akan menemukan beberapa pelajaran penting bagi kita, yakni: pertama, antusiasme orang-orang Yahudi begitu besar dalam menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Dalam pikiran orang banyak itu, kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah momen yang tepat untuk mengangkat Dia sebagai Raja Israel, yang mereka harapkan akan membebaskan mereka sebagai bangsa yang terjajah yang sangat merindukan kemerdekaan. Lalu mereka melantunkan mazmur pujian kepada Allah, sebagaimana diajarkan oleh nenek moyang mereka ketika berziarah ke Bait Allah di kota Yerusalem. Mazmur pujian itu penuh dengan sukacita karena berlatar belakang kemenangan nenek moyang mereka dalam peperangan pada masa lalu. Namun, mereka mengabaikan kaitannya dengan perkara rohani dan lebih terpukau pada gerakan politik untuk melawan pemerintah penjajahan Romawi. Maka, kedatangannya ke kota Yerusalem hendak mereka gunakan untuk memobilisasi massa dalam sebuah demonstrasi besar-besaran.
Lalu mereka mengeluh-elukan kedatangan Tuhan Yesus itu dengan menggunakan daun-daun palem, seraya mengangkat-angkat daun palem itu dan berseru, "Hosana! Hosana!" Selanjutnya, ucapan mereka benar-benar menyanjung dan menghormati Tuhan Yesus dengan kutipan Mazmur 118 ayat 26 yang telah ada sejak zaman dahulu. Hosana, yang berarti, selamat sekarang. Lalu seruan mereka berlanjut, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nyata sekali bahwa kedatangannya ke Yerusalem pada dasarnya adalah dengan tujuan baik. Nama Tuhan disertakan dan diharapkan membawa berkat. Ia pun datang dengan maksud damai, terbukti mengendarai seekor keledai dan bukan seekor kuda. Ia dan para muridnya juga tidak membawa senjata apapun, karena memang kedatangannya ke Yerusalem bukan dengan tujuan untuk berperang. Menyusul sebutan Raja Israel, sebuah sebutan yang tercetus sebagai bentuk harapan dan kerinduan mereka akan datangnya Sang Mesias itu. Namun, para penduduk kota Yerusalem telah memanipulasinya sebagai gerakan politik dengan cara mengangkat dia sebagai raja mereka. Namun sangat kontradiktif, ketika 5 hari kemudian, seruan, Hosana, itu berubah menjadi, salibkanlah dia. Kedua, makna seruan Hosana dan daun palem. Dalam Yohanes 12 ayat 12-13 dikatakan, keesokan harinya orang banyak yang sudah datang untuk merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem lalu pergi menyambut dia, sambil bersorak-sorak, "Pujilah Allah! Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan! Diberkatilah Raja Israel." Menjelang Paskah, orang-orang Israel selalu menggunakan daun-daun palem di Bait Allah dalam perayaan Pondok Daun. Itu sebabnya ketika Yesus tiba di Yerusalem mereka melambai-lambaikan daun palem sebagai tanda penghormatan terhadap Yesus. Seruan, Hosana, mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan daun palem. Kata, Hosana, merupakan sebuah bentuk penekanan dari Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Yang kemudian menjadi sebuah sambutan bahkan pujian. Dalam perayaan Pondok Daun, Koor Bait Allah akan menyanyikan Mazmur 113-118, Hallel, setiap pagi dan ketika mereka tiba pada Mazmur 118 ayat 25, dan mengatakan, Hosana, maka semua laki-laki, muda dan dewasa, di Bait Allah melambai-lambaikan lulap, melati yang diikatkan dengan daun palem, sambil menyerukan, Hosana, 3 kali. Tindakan ini merupakan sebuah ekspresi dari sukacita atau kemenangan. Sehingga orang-orang Yahudi sudah biasa mengasosiasikan lulap tersebut dengan seruan, Hosana. Itulah sebabnya mereka secara spontan menyerukan Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika mereka melambai-lambaikan daun palem. Ucapan ini pada awalnya ditujukan kepada para peziarah yang datang ke Bait Allah. Namun ucapan ini juga memiliki aplikasi yang khusus kepada Mesias. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, menjelaskan bahwa berkat itu akan datang dari Tuhan, khususnya dari rumah Tuhan. Oleh sebab itulah, jikalau kita menginginkan berkat dari Tuhan, kita harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan, yaitu gereja Tuhan.
Ulangan 12 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 25 memberitahukan kepada kita di tempat yang dipilih Tuhan itulah kita harus benar-benar menjaga konsistensi kita di dalam mengikuti pertemuan ibadah. Ditambah lagi, jikalau kita dengan giat melayani Tuhan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk ada di tempat yang sudah Ia tentukan, yaitu hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita akan memperoleh berkat jikalau kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan lewat gerejanya. Ketiga, Yesus naik keledai. Perikop ini memberikan keterangan lebih detail mengenai persiapan Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan. Yesus menggunakan keledai dan bukan seekor kuda. Yesus melakukan hal tersebut, naik keledai muda, untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakharia, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Selain untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan Nabi, Yesus sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya bahwa Dia adalah Mesias, tetapi Dia bukanlah Mesias seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Yesus tidak akan memimpin bangsa itu untuk melakukan peperangan dan mengusir penjajah dari tanah Israel. Ia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus adalah utusan Bapa supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Binatang keledai dalam tradisi Timur merupakan lambang binatang yang damai. Tidak seperti kuda, yang melambangkan binatang peperangan. Karenanya, seorang raja akan datang menunggangi kuda jika hendak berperang dan naik keledai jika hendak menunjukkan bahwa ia datang dengan damai. Yesus datang menunggangi keledai melambangkan kedatangannya sebagai Raja Damai, bukan untuk berperang. Keempat, Tuhan memerlukan keledai. Dalam rangka kedatangannya ke Yerusalem, Dia memerlukan keledai sebagai alat transportasinya. Dia menggunakan milik umat Israel dengan menyuruh muridnya untuk melepaskan seekor keledai sebagai alat transportasinya. Alasan mengapa Yesus menggunakan transportasi keledai adalah Yesus hendak memenuhi nubuat dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Nabi Zakharia 9 ayat 9 yang menyatakan bahwa Mesias akan datang ke Yerusalem dengan naik keledai. Dalam konteks kebudayaan pada waktu itu, keledai dianggap sebagai simbol kehormatan dan kebesaran, tetapi juga sebagai simbol kedamaian dan kerendahan hati. Selain itu, pemilihan kendaraan yang sederhana dan biasa seperti keledai juga dapat menunjukkan sikap kerendahan hati dan kesederhanaan Yesus sebagai pemimpin. Dalam peristiwa ini, Yesus tidak memilih untuk naik kuda, yang pada waktu itu merupakan simbol kekuasaan dan kehormatan. Dengan menggunakan kendaraan yang sederhana seperti keledai, Yesus mengajarkan murid-muridnya dan umatnya untuk mengutamakan kesederhanaan dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Selain itu, memilih keledai sebagai alat transportasi juga dapat memudahkan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Keledai merupakan hewan yang mudah didapatkan pada waktu itu dan dapat digunakan oleh orang biasa. Dengan menggunakan kendaraan yang mudah didapatkan seperti keledai, Yesus dapat mengajarkan umatnya bahwa kehadirannya sebagai Mesias tidak hanya ditujukan bagi orang-orang kaya atau berkuasa, tetapi juga bagi orang biasa dan miskin. Dalam konteks peristiwa ini, perintah Yesus untuk melepaskan keledai juga menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas dan kuasa sebagai Mesias.
Murid-muridnya menuruti perintah Yesus dan melepaskan keledai tersebut sebagai tanda ketaatan dan penghormatan mereka terhadap Yesus sebagai guru dan pemimpin mereka. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada saat ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan saat ini, yakni: pertama, berilah diri kita untuk dipakai Tuhan. Yesus ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai. Dia menyuruh muridnya untuk melepaskan keledai itu untuk dipakainya. Kita pun sebagai umat ciptaannya harus bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya di dunia ini untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Karenanya, jika Tuhan memanggil kita sebagai alatnya, segeralah melepaskan ikatan dunia ini dan ikutlah Dia. Kedua, mari kita merendahkan hati. Ketika Yesus datang ke Yerusalem menunggang seekor keledai. Pertama, mengingatkan kita bahwa Tuhan setia pada janjinya yang telah dinubuatkan lewat para nabi jauh sebelumnya. Kedua, menunggang keledai merupakan gambaran kerendahan hati, kelembutan dan kedamaian. Yesus bukanlah Raja Israel dalam arti politis, tetapi Yesus adalah Raja Damai. Yesus bukanlah juru selamat dalam arti pahlawan perang gagah perkasa yang turun ke medan pertempuran dengan senjata untuk membebaskan orang Israel dari belenggu kolonialisme Roma. Tetapi Yesus adalah juru selamat dunia yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk membebaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Dengan demikian, jika kita melayani Tuhan, mari rendahkanlah hati kita di hadapan-Nya agar pelayanan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kita dan semua umat Tuhan. Karena itu, sambutlah Yesus yang datang di dalam nama Tuhan dengan memberikan diri kita sebagai alatnya agar hidup kita diberkati-Nya. Mengapa Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan begitu keras dalam Matius 23 ayat 13 sampai dengan ayat 36? Dalam Matius 23 Yesus mengucapkan, "Celakalah terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kelompok elit agama pada masa itu." Kata celaka adalah seruan kesedihan, kecaman, atau kesusahan. Ini bukan pertama kalinya Yesus melontarkan kata-kata kasar kepada para pemimpin agama pada zamannya. Mengapa Yesus menegur mereka dengan keras di sini? Melihat setiap kesengsaraan memberikan beberapa wawasan. Sebelum menyatakan kesengsaraannya, Yesus mengatakan kepada para pendengarnya untuk menghormati ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kedudukan mereka yang berwenang tetapi tidak meniru mereka, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Mereka mengikat beban yang berat dan tidak praktis dan menaruhnya di bahu orang lain, namun mereka sendiri tidak bersedia mengangkat satu jari pun untuk memindahkannya. Segala sesuatu yang mereka lakukan dilakukan untuk dilihat orang. Para ahli Taurat dan orang Farisi seharusnya mengenal Tuhan dan membantu orang lain mengenal Dia dan mengikuti jalannya. Sebaliknya, para pemimpin agama menambahkan hukum Tuhan, sehingga menjadikannya beban yang rumit dan berat, dan mereka tidak mengikuti Tuhan dengan hati yang murni. Agama mereka bukanlah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sebaliknya, hal itu berakar pada hati yang sombong. Khotbah Yesus di bukit menekankan maksud sebenarnya dari hukum dibandingkan hukum yang tertulis. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menekankan surat itu, sama sekali kehilangan semangatnya. Celaka yang pertama adalah, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Anda menutup pintu kerajaan surga di hadapan orang-orang.
Kamu sendiri tidak boleh masuk dan orang-orang yang mencoba masuk tidak akan kamu biarkan masuk. Yesus peduli pada manusia. Dia ingin agar mereka mengenal Dia dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Setelah menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus meratapi Yerusalem yang memberontak. Jelas sekali, hatinya adalah agar manusia menemukan kehidupan di dalam Dia. Maka masuk akal jika Dia akan melontarkan kata-kata kasar kepada mereka yang menghalangi orang untuk mendapatkan keselamatan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak benar-benar mencari Tuhan, meskipun mereka bertindak seolah-olah mereka mencari Tuhan. Agama mereka kosong dan menghalangi orang lain untuk mengikuti Mesias. Dalam celaka yang kedua, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena melakukan upaya keras untuk memenangkan orang-orang yang bertobat dan kemudian memimpin orang-orang yang bertobat itu menjadi 2 kali lebih banyak anak-anak neraka dibandingkan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan kata lain, mereka lebih berniat menyebarkan agamanya dibandingkan mempertahankan kebenaran. Celaka ketiga yang diucapkan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyebut para pemimpin agama sebagai pemimpin buta dan orang bodoh yang buta. Secara khusus, Yesus menunjukkan mereka memilih-milih sumpah mana yang mengikat dan mana yang tidak, mengabaikan sifat sakral dari semua sumpah dan pentingnya bait suci dan kekudusan Tuhan. Celaka yang keempat menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atas praktik mereka yang rajin membayar persepuluhan namun mengabaikan kepedulian terhadap sesama. Sementara mereka menghitung daun mint untuk memastikan bahwa mereka menyumbangkan 1/10-nya ke bait suci, mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sekali lagi, mereka fokus pada isi hukum dan menaatinya dengan bangga, namun mereka melewatkan hal-hal yang lebih penting dari Tuhan. Agama mereka bersifat eksternal, hati mereka tidak diubah. Yesus menguraikan kemunafikan mereka dalam celaka kelima. Ia mengatakan kepada para pemimpin agama bahwa mereka tampak bersih di luar, namun mereka mengabaikan bagian dalam. Mereka melakukan tindakan keagamaan tetapi tidak memiliki hati yang meninggikan Tuhan. Yesus berkata, tidak ada gunanya membersihkan bagian luar ketika bagian dalam penuh dengan keserakahan dan pemanjaan diri. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat buta dan tidak menyadari bahwa ketika bagian dalam diubah, maka bagian luar juga akan diubah. Dalam celaka ke-6, Yesus menyatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti kuburan yang dilabur putih, yang luarnya tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati dan segala sesuatu yang najis. Kematian di dalam kuburan diumpamakan dengan kemunafikan dan kejahatan di dalam diri para pemimpin agama. Sekali lagi, mereka tampak menaati Allah, namun hati mereka jauh darinya. Yesus mengakhiri 7 tegurannya dengan mengatakan kepada para pemimpin agama bahwa mereka sama seperti nenek moyang mereka, yang menganiaya nabi-nabi zaman dahulu. Dalam membangun monumen bagi para nabi, mereka bersaksi melawan diri mereka sendiri. Secara terbuka mengakui bahwa nenek moyang merekalah yang membunuh para nabi. Meskipun mereka dengan sombong menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan hal tersebut, merekalah yang akan segera merencanakan pembunuhan terhadap anak Allah sendiri. Kata-kata Yesus kasar karena ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan.
Mereka yang mengikuti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dilarang mengikuti Tuhan. Banyak pengajaran pada zaman Yesus yang bertentangan langsung dengan firman Allah. Para pemimpin agama mengolok-olok sikap mengikuti Tuhan. Mereka tidak benar-benar memahami jalan Tuhan, dan mereka menyesatkan orang lain dari Tuhan. Keinginan Yesus adalah agar manusia mengenal Tuhan dan berdamai dengannya. Dalam Matius 11 ayat 28-30 Yesus berkata, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan, berbeda dengan beban yang ditanggung oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam upaya manusia untuk mencapai rekonsiliasi dengan Tuhan. Yesus memberikan ketenangan sejati. Para pemimpin agama menyebarkan kebohongan yang ditutupi oleh kesalehan. Yesus berbicara kasar terhadap mereka karena Dia datang untuk membawa kehidupan. Selain itu, kata celaka juga mengandung nada kesedihan. Tentu saja ada unsur kutukan. Tapi di samping itu ada unsur kesedihan yang penuh belas kasihan. 7 celaka yang diucapkan Yesus kepada para pemimpin agama merupakan pernyataan hikmat mengenai kesengsaraan di masa depan. Keras kepala orang-orang berdosa yang diajak bicaranya mendatangkan hukuman yang patut ditakuti. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyerukan murka Allah atas diri mereka sendiri, dan mereka patut dikasihani. Segera setelah teguran Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita melihat belas kasihan Yesus. Dia bertanya, "Bagaimana Anda bisa lolos dari hukuman neraka?" Yesus kemudian mengungkapkan keinginannya untuk mengumpulkan umat Israel kepadanya demi keselamatan, asal saja mereka bersedia. Tuhan rindu umatnya datang kepadanya dan mendapatkan pengampunan. Yesus tidak kasar untuk menjadi jahat. Dia tidak sedang marah-marah. Sebaliknya, kasih menuntun tindakannya. Yesus berbicara dengan tegas menentang penipuan setan karena keinginan agar manusia mengetahui kebenaran dan menemukan kehidupan di dalam Dia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.